Sobat Sporty, Wow, akhirnya Indonesia mengambil kemenangan pertama 7-0 atas Brunei Darussalam. gokil. Setelah kita sebelumnya ditahan imbang oleh Vietnam 0-0, kita malam tadi tampil terengginas dengan memenangkan pertandingan 7-0 melawan Brunei Darussalam. Betul. Seperti yang sudah diprediksikan sebetulnya sih. Betul, tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh soal timnas U19 malam tadi, kita mengucapkan tetap semangat untuk timnas wanita, Coach. Yang main malam tadi juga dan harus menelan kekalahan 4-0 dari Thailand. Timnas wanita ini ya sedikit tidak terekspos ya. Betul sekali. Ya, padahal mereka juga sama-sama berjuang dan mengenakan lambang Garuda ya. Iya, yang jelas untuk timnas wanita di gelaran apa nih, AFF ya? Berarti. AFF juga. AFF semangat terus, semoga kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Betul sekali. Dan di kolom komentar kan gue belum tadi ngeliat ya gimana nih. Kan gue sebagai fans timnas tidak membeda-bedakan ya. Iya. Timnas manapun gitu, tetap gue dukung. Gue ngeliat bahwa semua sepakat nggak adanya Liga Putri membuat ya sebagian orang cukup sadar bahwa ya kita mungkin agak kesulitan lah untuk di AFF. Oh iya, jadi memang kompetisinya dari bawah juga agak tersendat. Jadi memang pemilihan pemain untuk di tim nasional juga mungkin agak sulit ya. Agak sulit, betul. Jadi kita doakan untuk timnas wanita atau sepak bola perempuan di Indonesia semoga kembali diputar kompetisinya. Betul. Semoga kita bisa lagi berprestasi, semoga kita bisa berbicara lagi karena terakhir kita yang timnya Ade Mustika dan kawan-kawan tuh waktu yang lawan Australia itu yang Piala Dunia ya itu udah lumayan bergeliat sebetulnya. Betul. Kan cuman sekarang jadi nggak ada beritanya lagi. Semoga kembali bergeliat, kita doakan ya, semoga. Betul. Pokoknya kalau untuk timnas wanita semoga lah. Iya, karena ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya karena mereka juga mungkin ya kan kalau misalkan lu mau tampil baik lu harus bersiap dengan baik. Ketika lu mau bersiap dengan baik lu harus berkompetisi juga sebelumnya dengan sangat baik karena persiapan kan bukan di TC-nya tapi di kompetisi sebelumnya. Itu dia yang nyaring pemain-pemain bagus yang bikin kompetisi dan bikin nama-nama itu keluar juga. Betul. Pokoknya kita doakan timnas wanita tetap semangat dan berjuang di Piala AFF kali ini. Kita kembali ke AFF U19. Yes, betul. Jadi coach, gue sebelum match malam tadi biasa lah ya. Kan gue ngulik di digital dulu. Ada apa nih persiapan sebelumnya? Apakah ada ajian-ajian atau ramuan-ramuan khusus? Tapi sebelumnya tuh si pelatih Brunei Darussalam itu udah rendah diri duluan. Kenapa dia bilang dia pasrah ketika menghadapi timnas karena katanya persiapannya sangat singkat. Jadi memang Brunei Darussalam seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya memang levelnya ada di bawah Indonesia tentu. Mungkin bersama Kamboja juga ya. Jadi ketika lawan Vietnam kan kita 0-0 tuh. Itu artinya kita harus bisa memenangkan pertandingan lawan Brunei. Lawan Brunei untungnya teman-teman bisa merespon itu dengan baik. Langsung gas dari awal. Langsung bisa 6-0 di babak pertama. Hoki Caraka mengamuk dengan 4 gol langsung. Itu juga membuktikan bahwa kualitas Hoki Caraka selama ini digembleng di Garuda Select di Inggris. Betul. Dan di kompetisi yang bukan kompetisi sih uji coba tiap minggu yang dilakukan itu tidak sia-sia bahwa dia akhirnya bisa menunjukkan meskipun dalam tanda kutip lawannya Brunei cuma itu nggak masalah, yang jelas respon kita terhadap Brunei yang kita harus memenangkan pertandingan itu sangat bagus. Gue ingat lo ngomongin Hoki Caraka, ingat ketika dia obrolan bola sebelumnya yang kita tanya, lo dikasih tips nggak sih sama pelatih yang dari Serbia ya? Iya. Dan dia bilang dikasih asisten STY dikasih masukan bahwa ketika misalkan menjadi striker dia harus larinya di antara dua back kan. Dan posisi Hoki malam tadi benar-benar oke banget. Dia buka ruang. Iya, Hoki semalam ketika lawan Brunei menjadi penyerang yang komplit. Dia bisa menjadi nomor 9. Dia juga bisa buka ruang ke belakang buat ngasih opsi terhadap pemain lainnya. Cuman yang harus disoroti adalah pergerakan Kakang juga ya. Kakang pemain dari Cianjur ini kita lihat bisa sampai mencetak 2 assist. Dia menghasilkan 2 assist, terus pergerakan dia sangat membahayakan di sebelah kanan itu. Ternyata itu terjadi setelah gue lihat-lihat ya, Jik. Babak pertama kenapa kita bisa unggul 6 gol, Brunei itu menumpuk 6-7 pemainnya di wilayah tengah di belakang garis tengah. Jadi dia menumpuk di tengah dengan harapan pemain Indonesia tidak bisa menembus dari situ. Nah, yang ternyata si Sintayong juga menemukan anti teorinya Brunei yang pertama. Jadi Sintayong memanfaatkan lebar lapangan. Jadi dia pakai Kakang di sebelah kanan dan si Tata di sebelah kiri. Ini seperti tim senior lah. Senior kan suka main tuh arahan di sebelah kiri. Dan Asnawi ketika menyerang ya. Asnawi. Nah ini yang hampir sama lah kira-kira posisinya kayak gitu. Kakang di kanan luar banget. Terus si Tata di sebelah kiri.
Kakang mendapatkan ruang yang lumayan besar di sebelah kanan. Karena si Marcelino tadi kalau nggak salah bermain juga di winger kanan kan. Ketika Kakang masuk ke dalam, Marcelino didorong agak ke tengah, dan cenderung maju kan untuk berada di belakangnya Hoki. Dan itu untuk mengosongkan wilayahnya Kakang supaya free di sebelah kanan. Ditambah memang Brunei Darussalam naruh pemain banyak banget di tengah supaya mungkin nggak ditembus ya. Nah itu yang membuat Kakang bisa memproduksi 2 assist. Terus penyelesaian Hoki Caraka bagus sekali. Ditambah satu lagi dari Arkan Fikri. Jadi kita bisa unggul dan sangat mendominasi di babak pertama dengan kondisi 6-0. Iya, dan ini menarik sih coach. Gue ngelihat ini kayak strategi ketika kualifikasi Piala Asia kemarin. Karena ketika misalkan kita di timnas kita punya Irianto yang gelandang tapi sering ditarik ke belakang. Malam tadi itu ada Dimas Juliono kalau nggak salah namanya ya. Itu kan duet lini belakang agak Ferrari nggak main kan? Iya, Ferrari nggak main. Ada Dimas Juliono. Dan Dimas Juliono yang jadi gelandang, terus dia mundur ke belakang tadi, terus ada si Marcel Januar dan Rusadi di gelandang di back tengah terakhir. Di back tengah terakhir. Jadi 3 itu dan kemudian si Kakang dan Tata naik. Terus ada pemain yang menurut gua sangat penampilannya walaupun dia nggak cetak gol ya sangat oke. Siapa? Rafli bagus. Rafli dari PSM. Rafli itu Makassar ya? Makassar. Jadi si Rafli ini dia tuh kemarin sempat ikut yang kualifikasinya AFC. Oke. Sempat dibawa. Jadi si Rafli ini datang itu kalau nggak salah H-3. Jadi H-3 kompetisi AFF ini mulai, Rafli baru menyusul. Dan mungkin itu juga jadi alasan Rafli nggak dimainin waktu match lawan Vietnam kan. Dia nggak jadi starting. Itu membuat Nico juga turun dulu ya jadi bench ya. Iya, Nico jadi pengganti kan. Dan si Rafli menurut gua duetnya dengan Arkan itu sangat kokoh banget. Karena Rafli itu walaupun badannya kecil ya, dia tuh mobilnya banget coach. Kadang dia di belakang, kadang dia di depan, kadang dia mutus serangan. Gue inget kayak Evan Dimas prime, ya sekarang juga masih prime ya. Waktu awal di prime Evan Dimas 19 tahun saat itu. Ya 19 tahun. Dia ada di mana-mana dan umpan-umpannya sangat oke banget. Karena Ronaldo dan Marcelino bisa buka ruang kan pada akhirnya. Dia jadi nggak bertugas untuk bawa bola. Ya Rafli meneruskan tradisi ini ya, Makassar yang memberikan sering melahirkan gelandang-gelandang energik. Dulu ada Samsul Herudin kita tahu, ada Apang, Arfan, ada si Rashid Bakri. Sekarang itu Rafli itu perpaduan mereka bertiga lah, energik, nggak kenal lelah, terus gerak sana sini, terus mobilitasnya tinggi. Itu yang membuat Marcelino tugasnya seakan lebih mudah semalam. Waktu lawan Vietnam kan Marcelino terkesan menggendong ya, dia menggendong satu tim lah. Semalam Marcelino juga mungkin lebih hati-hati karena kondisi fisiknya juga harus dijaga-jaga karena besok kan langsung lawan Thailand lagi nih. Cuman selang 1 hari berarti kita langsung bermain lawan Thailand. Jadi Marcelino udah kelihatan lah dewasa. Dia nggak maksain pengen cepet-cepet banget main jaga ritmenya. Dia juga kan kapten tim semalam kan ketika Ferrari nggak ada. Terus Marcelino bermain tempo bagus untuk akhirnya Sintayong juga mengganti para pemain intinya di babak kedua. Ya, karena persiapan untuk lawan Thailand. Nah ini juga menarik sih coach. Gue ngelihat sedikit perubahan dari Ronaldo Kuate. Kan di match pertama itu ya setelah kita ditahan imbang Vietnam, digital tuh langsung rame tuh jagat sosmed tuh. Kayak Ronaldo keberatan nama lah, nomor lah, segala macam lah. Karena orang pada kesel kan. Karena Ronaldo banyak hilang bola sendiri pada match pertama lawan Vietnam. Tapi malam tadi Ronaldo sukses membuka gol pertama. Yang harus dicatat adalah Ronaldo masih 17 tahun. Nah, itu yang harus sabar Mak. Anak 17 tahun maksudnya jangan terlalu dibebani ekspektasi yang berlebihan. Walaupun memang ini turnamen yang harus dimenangkan ya, cuman untuk 17 tahun jalannya Ronaldo masih panjang. Dia juga membuktikan dengan bisa mencetak gol kok. Kalau ada masalah kayak salah-salah passing, salah-salah ambil keputusan, Andik Firmansyah juga ketika muda sering banget salah kok gitu. Dia ketika dewasa juga akhirnya kan main di Selangor kayak di Malaysia gitu. Andik juga bisa jadi dewasa. Nah, yang terjadi adalah Ronaldo juga sedang berproses. Jangan dulu ditekan-tekan banget. Tenang. Iya, betul. Dan jalan dia juga kan untuk Piala Dunia tahun depan nih masih agak panjang. Masih lama lah. Iya, masih agak panjang. Toh dia membuktikan juga dengan satu flashing terus untuk kalau keberatan nama ya gimana ya, namanya Ronaldo, bapaknya juga pemain bola juga, Roberto Kuate, mungkin pengen anaknya jadi kayak Cristiano Ronaldo mungkin ya nggak apa-apa juga. Cuman yang terjadi kalau gue bahas lagi, kita masuk ke babak kedua. Iya, di babak pertama kita Anthems unggul 10-1. Iya. Dan possession kita 66-34. Ya, artinya kita sangat mendominasi. Betul di babak pertama unggul 6 gol langsung. Harapannya kan tadinya di babak kedua bisa 12-0 nih atau bisa 10. Ternyata yang terjadi cuma 1 gol melalui Nico ya. Ya, karena Sintayong mungkin mencoba ya ini kita udah aman lah.
Iya. Ya kan? Faktor pertama adalah kalau gua analisa kenapa di babak kedua cuman ada 1 gol. Yang pertama adalah pemain kunci diganti. Yes. Untuk sebetulnya keputusannya logis ya, karena kita harus bermain melawan Thailand besok. Artinya kita harus mengamankan si Marcelino supaya tidak cedera. Iya. Kita harus mengamankan Hoki juga ditarik ke belakang, Kakang juga ditarik. Karena kita cuma punya waktu istirahat, berarti kan satu hari ini aja. Terus jadi itu yang pertama, ketika pemain-pemain kunci ditarik ternyata pemain penggantinya belum tune in itu ya di babak kedua. Yang kedua adalah Brunei sudah membaca permainan kita. Yes. Jadi dia sudah membaca kita memainkan lebar lapangan, dia juga disebar akhirnya ngelebar tuh. Dia nggak numpuk lagi ya. Nggak numpuk lagi di tengah, Brunei nyebar juga di wilayah kanan dan wilayah kiri. Itu yang membuat pergerakan wingback kita kanan dan kiri itu di sayap tidak bisa bergerak banyak. Itu juga menahan sedikit serangan. Untung kita masih bisa mencetak gol melalui Nico. Cuman yang jelas anti taktiknya sudah ketemu sama Brunei di babak kedua, dan memang ditambah pemain-pemain kuncinya sudah ditarik gitu. Cuman nggak masalah sih. Yang jelas kita masih bisa unggul 7-0, dan baiknya adalah kita belum kejebolan sampai saat ini. 2 pertandingan udah clean sheet. Cahaya kelas. Dan lewat hasil kemenangan malam tadi, kita sekarang mengunci posisi kedua dengan 4 poin. Iya, sementara kita mengunci posisi runner up di bawah Thailand karena udah 2 kali menang. Thailand tuh menang lawan Filipina. Ya. Sama dia menang lawan Filipina 1-0 dan menang lawan Myanmar 3-0. Dia 6 poin, kita 4 poin. Yes. Artinya kalau kita bisa mengalahkan Thailand besok, kita sudah bisa mengambil posisi pertama ya. Itu bisa mengamankan atau setidaknya tidak kalah lah gitu. Karena bagaimanapun Thailand adalah musuh pertama yang harus dibunuh, karena setelah ini kita harus melawan Myanmar dan Filipina kan. Betul. Myanmar mungkin akan menyulitkan juga, dan Filipina akan menyulitkan. Jadi gue sih nggak mau ntar di partai terakhir kita harus menggantungkan nasib terhadap partai lain gitu. Ya, ini semoga budaya itu yang sering menimpa Indonesia nggak terjadi di AFF kali ini, karena kita tuan rumah lah ya. Misalnya kita udah menang tapi kita harus mengandalkan partai lain, harus ada yang kalah atau harus ada yang imbang lah, itu kan nyebelin. Mending dari sekarang kita hajar, karena toh modal pertama kita sudah belajar ketika lawan Vietnam. Menghadapi Vietnam gimana, terus melawan Brunei yang tuh levelnya agak bawah, kita sudah bisa melewati itu. Nah sekarang final pertamanya Indonesia ketika melawan Thailand di fase grup. Kan kemarin tren-trennya udah membaik ya, tren Sintayong melawan Thailand. Udah imbang, kalah penalti. Ya semoga ini menjadi titik balik bahwa Indonesia bisa menang waktu lawan Thailand nanti. Kalau melihat trennya Sintayong itu, memang Sintayong kadang-kadang ini ya menyesuaikan dengan lawan. Kayak ketika lawan jelek kita tiba-tiba main juga ikut jelek, tapi ketika lawan bagus kita juga tiba-tiba bisa main bagus gitu. Banyak beberapa kali Sintayong bisa menciptakan hal seperti itu. Kita lawan Singapura pertama kali di AFF tuh bisa bagus, lawan Thailand bisa bagus. Artinya untuk mentalitas pertandingan besar, Sintayong bisa menularkan mentalitas itu kepada para pemainnya. Jadi gue sih yakin besok melawan Thailand, anak-anak timnas Indonesia U19 bisa memberikan yang terbaik melawan Thailand. Bisa memberikan perlawanan lah. Betul. Nah, pemain yang lu perlu highlight, ya udah 2 kompetisi nih. Udah 2 kompetisi. Udah 2 pertandingan. Yang menurut lo oke banget perkembangannya? Oke banget Marcelino ya. Marcelino terlihat bahwa dia sudah matang sebelum usianya harus ini ya, maksudnya dia tuh udah terlihat sangat senior gitu. Kelihatan dari cara main, kelihatan dari cara mengambil keputusan. Terlihat banget dia kemarin main di Persebaya sangat membantu ketika dia bermain sekarang di tim nasional. Terus yang kedua perkembangan Kakang, kan dia digeser dari center back tengah, dari Garuda Select back tengah, di Persib juga dia back tengah. Tiba-tiba sekarang ada di sisi kanan. Dan ini berarti kan biasanya back kanan itu agak kecil ya badannya. Dia kan modal semangat kayak Asnawi lah yang Spartan, larinya kenceng. Nah Kakang ini cukup tinggi coach sebagai bek kanan. Dia tuh kalau nggak salah 1,83 apa? Iya. Kan? Untuk back yang posturnya tinggi, memang kita juga pernah melakukan saat itu tim nasional tim nasional di tahun 2007. Saat itu Ivan Kolev pengen jarang ada crossing dari sisi kanan dan kiri. Akhirnya Ivan Kolev menggeser Ricardo Salampesi ke fullback kanan saat itu. Nah, untuk timnasnya Sintayong memang beberapa kali coba-coba menggeser pemain ada di sebelah kanan. Kita lihat Rahmat Irianto aja pernah digeser jadi bek kanan kan di timnas senior. Nah, dari sekarang dicobanya waktu Korea kan waktu itu. Saat itu di Korea, terus pas di kualifikasi Piala Asia, dan itu jadi formula yang bagus. Ketika dia defend dia pakai Rahmat, ketika dia offense pakai Asnawi. Nah, sekarang di timnas U19 Kakang, mungkin Sintayong melihat ada potensi di tubuh Kakang ya, di si Kakang ini. Nah, tapi kalau di back tengah mungkin udah banyak juga di posisi itu. Jadi
ada posisi di kosong di wingback dan atau fullback kanan di situ. Ketika pakai 3 back berarti Kakang menjadi wingback, ketika pakai 2 back berarti Kakang menjadi fullback. Dan Kakang bisa menerjemahkan itu dengan baik. Setidaknya di 2 pertandingan pertama ini Kakang tampil sangat bagus. Jadi posisi terbaik Kakang ini juga bagus juga untuk Persib Bandung sendiri. Jadi Persib Bandung seperti diberikan ide oleh Sintayong bahwa nih ada pemain gratis gua kasih back kanan nih gitu. Selain hand ya. Selama ini kan kita tidak tahu potensi Kakang selain back tengah kan, ternyata Kakang bisa main di back kanan. Iya, nah kalau versi gue walaupun mainnya cuma malam tadi, gue Rafli sih coach. Rafli, oke. Rafli karena menurut gue dengan adanya Rafli, menurut gue ya pemain bola yang menyenangkan adalah ketika kita udah menguasai lini tengah. Nah dengan hadirnya Rafli malam tadi kita cukup menguasai lini tengah. Apalagi duet dia dengan Arkan Fikri. Memberikan rasa aman. Rasa aman dan nyaman. Jadi pemain-pemain depan kita pun jadi enak. Mereka tinggal buka ruang untuk terima bola kan. Dan gue tuh baru ingat si Rafli ini kan dia Garuda Select ya. Dia tuh dari PSM U16, U18 terus Garuda Select kan kalau nggak salah. Dia tuh bahkan sempat ditawarin oleh klub Yunani. Si Rafli, si Rafli untuk bermain di Yunani. Cuma nggak tahu masalahnya apa, kayaknya nggak jadi. Jadi kan emang pemain ini tuh kalau udah dilihat scouting oleh luar negeri kan emang harusnya punya sesuatu ya. Dan gue ngelihat itu sih malam tadi. Kalau gue sih melihatnya jika Rafli dan Arkan bermain sangat bagus, ini berarti kalau kita highlight itu tuh seperti dulu Hargianto sama si Tanggang atau Hargianto sama Julfiandi ya. Artinya depannya Evan Dimas bisa bergerak dengan enak. Nah ini pun jika Rafli dan Arkan bermain bisa solid dan compact, itu tuh membuat Marcelino lebih ringan tugasnya. Marcelino bisa ngambil bola pertama di belakang, Marcelino bisa jauh ke depan. Artinya Marcelino bisa meninggalkan ruang tengah untuk dia bergerak free roll gitu. Jadi ya kalau kata lu bilang Rafli harus di highlight ya memang ya itu akan menjadi keuntungan yang bagus jika dia bisa berduet menjadi pivot dengan si Arkan. Iya, ini tapi gue ya biasalah ya cari-cari. Kita jangan jumawa dan semoga para pemain juga jangan jumawa ya. Karena hasil malam tadi itu hasil yang sama didapatkan oleh Myanmar. 7-0 juga dia. Myanmar waktu lawan Brunei juga 7-0. Nah sebetulnya kalau kita niat pengen bisa lebih ngegas sebetulnya bisa semalam. Cuman ada pertimbangan kita jadwalnya padat dan harus menyimpan beberapa pemain untuk Thailand kan. Jadi itu yang membuat kita memang dalam tanda kutip hanya menang 7-0 gitu. Nah prediksi lu untuk lawan Thailand nanti gimana? Asal tidak kalah. Menang syukur, nggak menang ya imbang lah gitu. Jangan kalah karena ini bakal menentukan ke langkah selanjutnya nanti. Kita kan kalau dalam turnamen di sistem gugur ya. Turnamen lah bukan liga atau kompetisi yang kita ketemu round robin gitu ya. Dalam sistem turnamen lu boleh melakukan kesalahan 1-2 asal lu tetap lolos ke babak selanjutnya. Nah, ketika babak knockout lu tidak boleh melakukan kesalahan lagi sampai final gitu, sampai juara. Oke, jadi sekarang nggak apa-apa. Yang penting asal lolos dulu, mau runner up, mau juara syukur, kalau nggak juara pun runner up, tapi itu harus lolos dulu. Iya, ya kita tetap memberikan doa dan dukungan yang terbaik ya. Tentu dong. Ada flare nggak nih? Apa? Ada flare nggak di stadion? Waduh iya. Nah itu urusannya federasi aja lah. Jangan jadi urusan kita. Salah sekali. Oke Sobat Smarty, mungkin ini aja untuk obrolan bola kali ini. Coach, kita doakan timnas Indonesia besok bisa memenangkan laga lawan Thailand. Dan abis gitu nanti kita bahas lagi di sini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.